الحمد لله على هذه النعمة. Segala puji bagi Allah atas kenikmatan ini. نعمة الاجتماع له وفيه ومن أجله. Pertemuan karena Allah Subhanahu wa taala dan karena Allah dan untuk Allah. وهل يمكن للخلق أن يعقدوا اجتماعا أعلى وأسمى من اجتماع يكون لله الخالق؟ Adakah pertemuan yang lebih mulia, yaitu pertemuan antara makhluknya dengan penciptanya? لقد اجتمعنا لنتقرب إليه. Telah kita berkumpul di sini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. واجتمعنا نطلب رضاه عنا. Dan kita beristimah untuk mendapatkan ridha Allah. واجتمعنا لنتفقه في دينه. Dan kita berkumpul untuk memahami agamanya. وندرك أسرار خطابه في كتابه. Untuk bisa memahami rahasia-rahasia daripada apa yang termaktub dalam kitabnya. وما بلغه إلينا رسوله سيد أحبابه. Dan untuk memahami apa yang telah disampaikan oleh pecintanya, yaitu Nabi SAW. واجتمعنا لتتسع لنا المفاهيم والمدارك. Kita berkumpul untuk meluaskan pemahaman kita dan pengetahuan kita. واجتمعنا لترتفع لنا الدرجات عند الإله المالك. Kita berkumpul untuk bisa mendapatkan ketinggian derajat kita di sisi Allah. وكلها مقاصد شريفة علية. Dan semuanya ini adalah maksud tujuan yang sangat tinggi dan mulia. وإرادات رافعة أبدية. Dan keinginan yang sangat tinggi dan abadi. فحقق الله لنا ما قصدنا. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan apa yang kita inginkan. وبلغنا من الخير فوق ما أملنا وأردنا. Dan mudah-mudahan diberikan apa yang lebih apa yang kita inginkan dan kita cita-citakan. Di hati kalian. فإن الله لا ينظر إلا إلى القلوب. Karena Allah Subhanahu wa taala memandang hati kalian. لقد تم الاجتماع في بيت من بيوته. Kita telah berkumpul dari salah satu rumah dari rumahnya. وإذا قصد بيت إنما يقصد رب البيت وصاحب البيت. Dan apabila kita akan datang akan diberikan jamuan sebagaimana kedudukan siapa yang memiliki rumah ini. فأنت لا تأتي إلى بيت أحد من الناس. Kalau kita menginginkan untuk mendatangi salah satu rumah daripada rumah hamba-hamba Allah. إنما تقصد مالك. Tujuan kita untuk mendatangi siapa yang memiliki rumah ini. هكذا تقصد بيت الخالق لا تقصد رب البيت. Sebagaimana kita mendatangi rumahnya seseorang, tujuannya adalah mendatangi si pemilik rumah, kita datang juga ke rumahnya Allah ini. Tujuan lain adalah kita akan mendatangi Allah Ta'ala. وإذا صح لنا هذا القصد فما أعظم مقصودنا في هذا الاجتماع. Apabila maksud tujuan kita ini adalah benar seperti ini, alangkah mulianya dan tingginya dan agungnya pertemuan kita ini. مقصودنا الله. Karena tujuan kita adalah Allah. مقصودنا الله. Maksud kita hanya Allah. مقصودنا الله. Maksud kita hanya Allah. وما ترون الله يفعل مع من قصده. Maka kalian akan melihat bagaimana Allah akan memberikan bidangan kepada orang yang menujunya. أحضروا قلوبكم في بيت من بيوت. Dari salah satu rumah dari rumahnya. مضى عليه كثير من صلح. Telah berpulang dari kita para ulama-ulama dan orang-orang yang baik di antara kita. وكما سمعتم في كلام العالم المقدم الأستاذ حسبي ما دخل الإسلام من هذا الطريق ومشاعب بعد فريق. Telah sebagaimana kita dengarkan apa yang disampaikan kepada Ustaz Hasbi tadi, bahwa datangnya agama di tempat ini adalah dari para ulama-ulama yang mana kita akan berjalan sesuai dengan jalan yang telah digariskan oleh beliau. وجينا لنستجليه وجهه. Dan kita datang dalam rangka untuk menyingkap dan membuka apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita akan bisa berjalan mengikutinya. وذلكم هو الاعتصام بحبل الله. Yaitu adalah kita i'tisam, memegang teguh dengan apa dari talinya Allah. تمسك وتشبك بهذا. Membawa dan kita memegang dan kita berpegang teguh dengan apa yang telah menjadi talinya Allah yang diberikan kepada kita. وكان هذا الأمر بعد آية تقدمت يقول الله فيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, yang artinya takwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. وذلك أن الناس على ظهر الأرض يتقون ويحذرون ويخافون أشياء كثيرة. Karena kebanyakan manusia yang hidup di muka bumi ini, mereka takut kepada hal-hal yang apa-apa yang ada di dunia ini. أنواع التعرض لسرعة الموت والموت لا بد منه لكل أحد. Ada yang takut karena datangnya kematian, padahal kematian itu pasti akan datang setiap orang. استفحال الأمر. Dan juga manusia takut kepada sakit yang akan menimpa pada dirinya, padahal jasad ini pasti juga akan mati. والحوادث التي تحدث لهم في مسيرهم وغير ذلك. Dan juga kejadian-kejadian yang akan menimpa pada diri manusia itu dalam kehidupannya, dia merasa khawatir dan takut. كما يخافون الفقر وقلة ذات اليد وعدم وجود الحاجات. Dan banyak juga yang takut karena kemiskinan, kefakiran, dan apa yang ada tidak ada di tangannya dari kebutuhannya. كما يحذرون أن يخالفوا القانون فيسجنوا أو يحكم عليهم بحكم شديد. Ada juga sebagian manusia yang takut kalau dia melanggar sebuah undang-undang atau kanun yang akhirnya dia akan dipenjara. والناس يشتركون في هذا مسلمهم وكافرهم. Yang manusia itu akan takut ini sama sadar berada diri pada orang Islam atau orang yang bukan Islam. فإذا نظرنا إلى كل هذا الذي يحذرون ويتقون ويخافون وجدناه تحت أمر الله. Dan kita mengerti bahwa semua yang ditakuti oleh manusia-manusia tadi, semuanya itu adalah di bawah lingkungan dengan apa yang ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. لا يمكن لشيء في الوجود إنسانا أو حيوانا يتعرض لله وقدره وتحديده الساعة. Tidak ada satu jiwa pun yang ada di alam semesta ini, baik manusia atau hewan, kecuali kematiannya berada di sebuah keputusan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. ولا يحييها هو له يعينها ويكتبها. Dan tidak akan ada satu biji pun yang masuk ke dalam mulut seseorang kecuali semuanya telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditentukannya. ولا قطرة من شراب إلا كذلك. Dan tidak pula setetes air pun yang masuk dalam mulutnya kecuali dengan keputusannya. ولا يمكن أن يتسلط عليه حاكم أو حيوان ومكنه منه. Dan tidaklah seseorang itu akan dikuasai oleh seorang hakim atau dikuasai oleh binatang kecuali semuanya itu adalah di bawah kekuasaan dan kehendak dan keputusan Allah Ta'ala. وصرف قلبه أن ينتقم منه. Sehingga Allah telah menghendaki si orang itu mendapatkan bahaya atas dia. ولا يمكن أن يتألم عضو من أعضائه أو أن يصيبه ذرة من مرض إلا بأمره. Dan tidaklah seorang pun akan tertimpa sakit ataupun sedikit dari salah satu anggota badannya kecuali atas kehendaknya dan keputusannya. فمن أحب أن يتقى هذه الأشياء أم الله الذي يملكها. Maka kalau kita sudah faham demikian, siapa yang wajib untuk kita takuti? Apakah kita takut dengan hal-hal yang lain itu, atau kita takut dengan Allah yang Maha Kuasa? وهذه الأشياء كلها التي يتقونها مؤقتة محددة وتمضي وتنقضي وتزول. Dan semuanya yang ditakuti oleh manusia-manusia tadi adalah masanya hanya terbatas sekali, dan itu pasti akan hilang dan akan lenyap pada kehidupannya. ثم يكون رجوع الكل إلى هذا الماهر. Dan semuanya nanti akan kembalinya adalah kepada penciptanya. والحكم له وحده. Dan hukumnya hanya miliknya Allah Subhanahu wa taala yang esa. لا يحكم معه غيره. Dan tidak ada yang hukum bersamanya Allah Subhanahu wa taala. ولا معد بحكمه. Dan semuanya akan mengikuti daripada hukumnya. أليس هو أحق أن يخشى ويتقى ويحذر؟ Kalau demikian, apakah Allah tidak lebih utama untuk kita takuti, untuk kita dekati, dan untuk kita khawatirkan dalam hati kita terhadapnya? بل وكذلك هو أحق أن يحب وأن يمتلئ القلب بعشقه والتقرب إليه لأنه المنعم المتفضل. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang paling berhak untuk kita cintai dan kita rindui dan kita dekati dari karena rahmat dan karunia yang besar yang dimiliki olehnya. كلنا لنا أبصار ونحن جالسون في ذا المجلس فمن شارك الله في إيجاد بصر كل واحد منا. Semua yang hadir
mata. Siapa di antara yang hadir ini yang pernah ikut menciptakan mata yang ada di hadapan kita ini? أي طائفة Siap dari golongan siapa yang menciptakan? أي حزب Apakah ada partai yang menciptakannya? أي مؤسسة Yayasan-yayasan siapa yang ikut menciptakan? أي شركة PT ataupun berhad mana yang ikut menciptakan? أي دولة Ke negeri mana yang ikut menciptakan? أي مستشفى Rumah sakit mana, hospital mana yang ikut menciptakan? أي المفكرين في ظهر الأرض Atau para pemikir-pemikir mana yang bisa ikut menciptakan? كل واحد منكم معه بصر لم يشرك الله في إعطائه إياه أحد. Semuanya di antara kalian memiliki mata, tidak ada siapapun dari tadi yang memberikan kecuali hanya Dia. والأسماع كذلك Demikian juga telinga kalian, pendengaran kalian. والجهاز التنفس الذي فيك كذلك Demikian juga alat pernafasan kita juga. والقلب الذي فيك كذلك Demikian juga jantung yang kita miliki. والجهاز الهضمي كذلك Demikian juga alat pencernakan kita. كله منه لم يشركه أحد فتنساه وهذه الأعضاء تطيعه وتعصيها. Bagaimana kita telah diberikan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, kesemuanya ini oleh Allah, akhirnya kita takut kepada selain Allah dan kita lupakan Allah Subhanahu wa taala. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم. Dan Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian. لا تعلمون شيئا. Kalian tidak memiliki tahu apa-apa. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. Kemudian Allah menciptakan kalian pendengaran, penglihatan dan hati لعلكم تشكرون. agar kalian bersyukur kepada Allah. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. Ya Allah, kita bersyukur kepadamu yang memujimu ya Allah. فاجعل أسماعنا وأبصارنا في طاعتك. Jadikanlah daripada pandangan mata kami dan pendengaran kami untuk taat kepadamu ya Allah. وجميع أعضائنا وقلوبنا. Dan semua daripada anggota badan kami dan hati kami ya Allah. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على Ya دينك. Allah yang memperbalikkan hati dan pandangan, tetapkan hati kami untuk taat kepadamu ya Allah. ثم قال تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kemudian Allah berfirman, jangan sekali-kali kalian mati kecuali kalian dalam keadaan Islam. يعني احذروا ما يسبب نزع نور الإيمان من قلوبكم. Hati-hati, maknanya hati-hati kalian jangan sampai ada cahaya iman yang tercabut dari hati-hati kalian. ولا تتساهلوا بأقوال أو أفعال تنزع نور التقوى والإيمان من قلوبكم فتموتون على غير الملة. Dan janganlah kalian berbuat ataupun bertindak sesuatu yang akan mengeluarkan cahaya-cahaya ilahi dari hati kalian. قال العلماء وأعظم ما يوجب نزع الإيمان وسوء الخاتمة أمور. Dia ulama mengatakan bahawa paling besarnya sebab-sebab tercabutnya nur iman ini adalah beberapa macam. أعظمها نقص التعظيم والإجلال لله ورسوله. Yang paling besar adalah kurangnya rasa ta'zim dan memuliakan dan mengagungkan Allah Ta'ala. ثم التهاون بالصلوات الخمس المفروضة. Kemudian yang kedua adalah orang yang melalaikan salat 5 waktu. ثم ترك حقوق الناس من زكاة أو ظلمهم وإيذائهم. Dan juga meninggalkan hak-hak manusia sehingga dia berbuat kezaliman dan berbuat hal-hal yang tidak baik kepada seseorang. وخصوصا الأولياء والأصفياء منهم. Yang lebih khusus lagi apabila dia berbuat kezaliman dan kesalahan kepada para wali-wali Allah dan kekasih Allah. وادعاء الأحوال والمقامات كذبا. Demikian juga orang yang dia berpura-pura menganggap dirinya bahwa dia punya maqamat dan dia punya ahwal daripada ketinggian derajat di sisi Allah. هذه أقوى أسباب نزع الإيمان من القلب. Inilah sebab-sebab yang paling kuat akan tercabutnya iman dari hati seseorang. يقول تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا. Allah berfirman, hendaknya kalian berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. كما هو حبل الله. Apa itu makna hablullah? الحبل هو السبب الموصل. Al-habl, kabel itu adalah sebab untuk menyambungkan. ولذا جاء في معنى حبل الله عند علماء التفسير 5 أشياء. Apabila kita lihat daripada ulama tafsir, makna daripada habl itu adalah 5 perkara. المعنى الأول أنه القرآن. Makna pertama, hablullah itu adalah Quran.
Makna yang kedua adalah ikhlas. قال تعالى ألا لله الدين الخالص. Bagaimana Allah berfirman, hanya Allah milik Allah agama yang ikhlas. المعنى الثالث أنه الدين كله. Dan makna yang ketiga adalah keseluruhan dari agama. والمعنى الرابع أنهم العلماء المخلصون الصادقون. Dan makna yang keempat adalah para ulama-ulama yang shadiqun dan orang-orang yang ahli ikhlas. والمعنى الخامس يجمع هذا كله أنه رسول الله محمد. Makna yang kelima adalah kumpulan daripada seluruh makna-makna yang sebelumnya, bahwa hablullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فهو الذي أنزل عليه القرآن. Beliaulah yang turun padanya Al-Quran. وهو الذي جاء بالإخلاص والدين. Dari beliaulah keikhlasan dan agama. وهو الذي يرثه العلماء. Beliaulah yang menjadikan daripada para alim ulama. وهو المخصوص بالخصائص الكبرى. Beliaulah mendapatkan khususiyah dan keistimewaan yang agung. فحبل الله محمد. Maka hablullah adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فلنعتصم بسيدنا محمد. Maka kita berpegang teguh kepada Sayyidina Muhammad. وإنما الاعتصام به تحكيم سنته. Makna intisam adalah bagaimana kita selalu berada dalam sunnahnya. وأن يكون هوانا تبعا لما جاء به. Dan hawa kita, keinginan kita mengikuti apa yang telah diinginkan oleh beliau. وأن ننتهض كلنا لنصرته. Dan kita bangkit untuk membela beliau. وبهذا الاعتصام نستقيم على حقائق الإسلام وما يحبه منا الملك العلام. Dan kita dengan berpegang teguh seperti ini, kita menjalankan daripada apa yang dituntut oleh Islam untuk bisa sampai kepadanya. وبذلك ينتظم شمل الأمة وتؤدي واجبها في دينها وواجبها نحو من لم يدخل هذا الدين. Maka dengan demikian umat ini akan berkumpul untuk bisa melaksanakan apa-apa di antara mereka dan juga akan mempengaruhi orang-orang yang di luar agama Islam. فأول مظاهر هذا النبي المصطفى الرحمة. Maka madhar daripada Nabi Muhammad SAW adalah kasih sayang, rahmat. فلم تشهد الأرض في الخلق أرحم بالخلق من سيدنا محمد. Tidak adalah kamu akan lihat di seluruh alam semesta ini yang lebih dirahmati dan dicintai oleh Allah melebihi Nabi Muhammad SAW. ولا يستطيع الآباء في رحمتهم أن يرحموا الأبناء كما يرحمهم النبي محمد. Demikian juga tidak adalah seseorang yang bisa memberikan kasih sayang seorang ayah kepada anaknya melebihi kasih sayang Nabi Muhammad kepada kita. ولا الأمهات أن يرحمن بنيهن وبناتهن كما يرحمهم النبي محمد. Demikian pula ibu-ibu tidak akan bisa mencintai anaknya sebagaimana cintanya Nabi Muhammad SAW kepada diri kita. ولذا قال الله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW lebih mencintai kepada orang-orang beriman daripada orang-orang beriman mencintai dirinya sendiri. وشبه النبي Dan diberikan keserupaan kepada Nabi. الذين ضيعوا الاعتصام بهذا الحبل. Dan orang-orang yang dia telah melepaskan daripada habl ini. واستجابوا للدعوات المخالفة لمنهج النبي. Kemudian dia menerima ajaran-ajaran yang menyimpang daripada ajaran Nabi. كمثل الفراش. Diumpamakan Nabi Muhammad sebagaimana binatang-binatang aneh-aneh. توقد نار في الصحراء. Sebagaimana dihidupkan api di tengah-tengah padang pasir. فيظن الفراش أنها كوات إلى الضوء يريد أن يخرج منها. Kemudian binatang-binatang yang terbang-terbangan kecil tadi menganggap bahwa api tadi itu adalah satu sinar yang bisa dia laluinya. يعني يظن فيها النجاة وفيها هلاكته. Yang dia menyangka bahwa api itu adalah yang bisa menyelamatkannya, padahal dia akan mencelakakannya. فيتهافت عليها. Maka diambil dan diselamatkan daripada binatang-binatang yang akan menyapai itu. حتى أن الفراشة قد تنجو أول مرة ولا تقع في النار فتعود مرة ثانية. Dan maaf, ada satu binatang yang tidak bisa masuk kemudian selamat, kemudian dia akan masih mengulang lagi untuk masuk pada api tadi. فقال صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش يتهافت فيها
وأنتم تتهافتون علي في النار وأنا آخذ بإحدثكم. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan saya dengan kalian, yaitu umatnya, adalah sebagaimana seseorang yang dia menyalakan api unggun di tengah-tengah padang pasir. Kemudian binatang-binatang kecil itu untuk masuk ke dalam api itu. Maka aku menyelamatkan kalian, memegang kalian supaya kalian tidak masuk ke dalam bahaya itu. إن هذه النار أنواع المخادعات التي توضع أمام الناس في حياتهم الدنيا. Api yang diumamakan Nabi SAW itu adalah hal-hal yang kejadian-kejadian yang ada di dunia ini yang merupakan godaan-godaan yang menjadikan kita akan sengsara dan celaka. يظنون فيها الفائدة والخير والنجاة. Manusia menyangka bahwa itu adalah ada yang bisa memberi manfaat dan faedah dan kejayaan. فيقبلون على تلك التيارات في الفكر وفي المسالك مخالفين لمنهج الله ورسوله. Menggoda, mempengaruhi pikiran dan perbuatan sehingga orang-orang berbondong-bondong memasuki daripada kecelakaan itu. فيتكحمون في النار فيهوون ويهلكون إلا من أنجاه الله. Orang-orang berbondong-bondong dengan berdesak-desakan memasuki daripada api itu sehingga dia mendapatkan kecelakaan, kecuali siapa yang telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yaj'aluna minan najin. Semoga kita masuk daripada golongan orang-orang yang selamat. Amin. ومثل النبي رحمته حتى في مسكنا من النار فقال آخذ بحجزكم فإن الذي تخشى سقوطه ثم أخذت بيده أو برجله ربما تنكسر وربما تنقطع أو بأذنه فتقطعها أو بجزء من أجزاء جسمه فيتعب وتمرضه ولكن بالحجزة في الوسط يأتي سالما كله فهو رحيم حتى في كيفية مسكه وإنقاذه صلى الله عليه وسلم. Nabi Muhammad SAW mengumpamakan bagaimana kasih sayang beliau kepada umatnya ketika beliau menyabdakan ini, ya, untuk menyelamatkan umatnya yang akan masuk ke dalam kecelakaan api tadi ini. Rasulullah tidak mengatakan aku tarik tangan kalian supaya tidak celaka. Kalau ditarik tangannya bisa putus, atau ditarik telinganya akan bisa sakit, atau ditarik kakinya akan bisa terjatuh. Tetapi Rasulullah mengatakan aku bawa kamu di tengah-tengah badanmu. Saya peluk kamu di bawah tengah-tengah badanmu sehingga kamu tidak akan celaka, tidak akan apa. Ini bagaimana rahmat dan kasih sayang Rasulullah kepada kita. ولما قال لملك الجبال لا تطبق الجبلين على الكفار الذين آذوني فأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولى هذا الأمر قال الملك له صدق الذي سماك الرؤوف الرحيم. Maka ketika malaikat yang menunggu gunung, dia marah akan membawa gunung dan menimpakan kepada kaum kafir yang telah mencelakai beliau, maka Nabi SAW melarang kepada malaikat gunung tadi untuk mencelakainya. Dilarang dan mengatakan saya harap nanti anak keturunan dari kaum kafir tadi akan keluar orang-orang yang mendapatkan daripada hidayah. Maka para malaikat mengatakan sungguh benar Allah Ta'ala yang telah memberikan nama kamu, menjuluki kamu Raufur Rahim. وسمع بعض الصحابة بعد وقعة أحد التي وقعت فيها الشدائد يسب قريش فنهاهم النبي قال لا تسب قريش وسيكون فيهم من الخير وسيكون فيهم كذا. قال يا رسول الله إنما سببتم من أجل أن آذوه قال فلا تفعل فإن الله يجعل فيهم خيرا. Maka ketika setelah terjadi peperangan Uhud, banyak orang-orang Islam yang terluka dan beliau sendiri terluka, sehingga sahabat-sahabat ada sebagian mereka yang mencaci maki orang-orang Quraisy yang telah mencelakai Rasulullah dan sahabatnya. Maka Rasulullah mengatakan jangan kau menghina orang-orang Quraisy, karena nanti akan datang di antara mereka adalah orang-orang yang besar, orang-orang yang baik akan keluar daripada mereka. ما عرف العالم مخلوقا أرحم من نبيكم. Maka kamu tidak akan kita lihat orang yang lebih maha pengasih dan penyayang sebagaimana pengasih dan penyayangnya Nabi Muhammad SAW. وكان يرسل السرية لقتال المحاربين من الكفار فيقول لأن تأتوني بإسلامهم أحب إلي من أن تأتوا بأموالهم وسباياهم. Rasulullah kalau mengirim tentara-tentara dari Syariah itu, beliau pesan kepada para panglimanya, kamu membawa orang-orang mereka tadi, orang-orang
وشرع لأمته شرعا مع المحاربين المقاتلين من الكفار لا يوجد في الأنظمة إلى يومنا هذا نظاما أعدل منه ولا أرحم ولا أنصف. Dan Rasulullah memberikan syariat kepada kita, syariat Islam yang mana hatta kepada orang-orang yang memusuhinya tidak akan kita lihat yang lebih adil, lebih sempurna dan lebih seimbang sebagaimana syariat yang telah disyariatkan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. أي دولة تعطي من الطعام والشراب لأسراها المحاربين أحسن مما يأكل وزراء الدولة وكبارها. Coba kalian lihat negeri mana, pemerintahan mana yang memberikan makanan kepada tawanan-tawanan perangnya lebih enak, lebih lezat dan lebih mewah daripada yang dimakan oleh panglima ataupun orang-orang besar di negeri itu. وكل الذين يتشدقون بحقوق الإنسان لا يزال يوجد في سجونهم إلى عصرنا هذا أنواع من التعذيب. Kalau ada orang-orang yang telah mengatakan dirinya telah menjalankan daripada hak asasi manusia, maka berapa banyak dari tangan-tangan mereka telah mencelakai dan membinasakan manusia yang lain. لكن دولة النبي محمد يقول للصحابة استوصوا بالأسرى خيرا فيعطونهم أحسن الأكل ويكتفي الصحابة وزراء الدولة بأكله. Tetapi ajaran Nabi SAW, negerinya Nabi SAW memberikan pesan kepada orang-orang yang bertanggung jawab kepada tawanan perang, diberikan wasiat supaya mereka diberi makanan-makanan lebih enak dan lebih lezat sebagaimana yang mereka makan sendiri. إذا كان هذا التشريع مع المحاربين المقاتلين المضادين من الكفار فكيف مع غيرهم من الكفار؟ Kalau kepada orang-orang yang ditawan, yang mana mereka itu adalah musuh-musuh yang memerangi dan memusuhi Nabi SAW, diberi pesan untuk diberi makanan yang lebih nikmat, bagaimana kepada orang-orang kafir biasa yang tidak memerangi? جاوره من جاوره من الكفار. Telah ada tetangga di antara tetangga Rasulullah dari orang-orang kafir. وصالحه من صالحه من الكفار. Dan orang-orang yang telah mengganggu beliau daripada orang-orang kafir. ودخل في أمانه من دخل من الكفار. Dan telah masuk kepada beliau dengan hal-hal yang berat dari golongan orang-orang kafir. وكل هذه الأصناف لم يجدوا من عنده غدرا ولا غشا ولا كذبا ولا خديعة. Dan semua daripada orang-orang tadi tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW yang mana beliau bohong atau beliau berkhianat atau beliau memberikan sesuatu yang tidak baik kepada mereka. فإذا كانت هذه شريعته مع الكفار فما شريعته مع المسلمين؟ Inilah syariat Rasulullah. Bagaimana kita bersikap kepada orang-orang kafir, bagaimana syariat Rasulullah kepada orang-orang yang sesama beriman. رزقنا الله الاقتداء بهذا النبي. Mudah-mudahan kita diberi rezeki untuk bisa mengikuti Nabi Muhammad. وعليكم المسلمون في مثل هذه البلد مهمة كبيرة في إبراز هذه الرحمة للمصطفى محمد في واقعكم ومن حواليكم. Maka kalian wahai orang-orang muslimin di negeri ini, yang paling penting dan paling hal yang harus kalian munculkan, bagaimana kita munculkan kasih sayang dan rahmat kepada di antara kalian dan orang-orang yang ada di sekitar dari orang-orang yang bukan Islam. وأما شريعته مع المسلمين فإنه حرم سب الواحد منهم وجعل سباب المسلم فسوق. Dan syariat Rasulullah hubungan antara orang-orang berislam sebagaimana beliau telah mengatakan bahwa memberikan caci makian kepada sesama muslim adalah fusuk, kefasikan. وجعل لعنه كقتله. لعنه يعني يلعن واحد كمن يقتله. Demikian juga Rasulullah telah mengatakan bahwa melaknat sesama orang muslim itu sebagaimana membunuh sesama muslim. فقد جاء في الرواية بسند الثبات عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام من قال لأخيه يا
يا كافر فكأنما قتله ومن لعنه فكأنما قتله. Sebagaimana telah didapat dengan riwayat dari riwayat-riwayat yang bisa dipercaya bahwa beliau Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menuduh saudara Islamnya adalah kafir atau melaknat saudara Islamnya, maka itu seperti dia membunuh daripada saudaranya. يجب أن نتفقه في ديننا ونأخذ هذا الاعتصام بحبل الله. Maka wajib bagi kita untuk bisa memahami dan memfakihi daripada agama kita, dan kita bisa berpegang teguh dengan agamanya Allah. فإن التساهل في السب والتكفير أمر شديد. Karena orang-orang yang memudahkan untuk memberikan julukan kafir dan menghina saudara Islam itu adalah satu hal yang sangat berat. والتهاجر بين المسلمين إذا دام 3 أيام بين المسلمين يهجره من غير سلطان من الشريعة فيتعرض هذا المهاجر للمسلم لأن يدخل النار. يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. Demikian juga orang yang mendiamkan, tidak menyapa saudara Islamnya, memusuhi selama 3 hari, maka itu akan menyebabkan orang tersebut akan masuk neraka, sebagaimana yang disebutkan bahwa tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih daripada 3 hari. ولذلك فتح باب حسن النظر في أمر الشريعة لمن عندهم الاجتهاد، وأقر بعد ذلك مذاهبهم صلى الله عليه وسلم، أي ما توصلوا إليه من الاجتهاد، ولم يأذن لأحد أن يطعن في الثاني ولا أن ينتقصه ولا أن يسبه. Dan Nabi SAW telah memberikan keputusan dan mengiyakan, mensetujui dari orang-orang yang memiliki ijtihad, yang mana ijtihadnya kadang-kadang tidak sesuai, tetapi tidak boleh di antara mereka yang bertentangan daripada ijtihadnya itu saling membenci atau saling memusuhi satu dengan yang lain. كما نقرأ في صحيح البخاري ومسلم أنه قال لا يصلين أحد منكم إلا في بني قريظة فلما أدركتهم الصلاة قالت فرقة لا نصلي إلا حيث أمرنا النبي، وقال فرقة لا يفوتنا الوقت نصلي ثم ندركه فلن يعنف أحدا منهم. Sebagaimana kejadian Rasulullah SAW di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi SAW memesan kepada sahabat, jangan sekali-kali kalian sholat asar kecuali di Bani Hurairah. Kemudian setelah dalam perjalanan sholat asarnya mau habis. Ketika sholat asarnya mau habis, sebagian mengatakan kita sholat asar di sini walaupun belum sampai ke Bani Hurairah. Tapi sebagian lagi mengatakan tidak, pesan Nabi kita harus sholat di Bani Hurairah. Maka sebagian sholat asar di tempat tertentu, kemudian sebagian lagi sholat asar di Bani Hurairah yang habis waktunya. وبذلك أقر معنى سعة الشريعة والاستنباط لأهله، فبذا نجد ما اشتهر وانتشر بين أهل السنة من مثل هذه المذاهب الأربعة. Dan juga demikian juga telah disetujui apa-apa yang telah diputuskan dari mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dari 3 perkara. ولذلك نرى كيف كان الأدب بين هؤلاء الأئمة. Dan kita juga melihat bagaimana adab para imam-imam daripada Ahlussunnah wal Jamaah tadi. فنجد ثناء بعضهم على بعض. Kita lihat beliau saling memuji satu dengan yang lainnya. بل وتبرك بعضهم ببعض. Bahkan mereka saling mengambil barokah satu dengan yang lainnya. بل ورجوع أسانيدهم إلى أصل واحد. Dan mereka mengembali sanadnya kepada asal yang sama. ونجد أنه تفرع من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan kita lihat itu semuanya kembali kepada Ahlul Baitnya Nabi SAW. وقد جالس الإمام أبو حنيفة النعمان سيدنا جعفر الصادق 2 Sayyidina Nu'man Abu Hanifah, beliau telah menjadi muridnya Sayyidina Ja'far Shadiq selama 2 tahun. وقال لولا السنتان مع الصادق لهلك النعمان.
Dan beliau mengatakan kalau bukan karena 2 tahun saya bersama Shadiq yaitu Ja'far Shadiq, maka akan hancurlah Nu'man yaitu Ibu Abu Hanifah. فأبو حنيفة أدرك أسرارا في الاعتصام بحبل الله بمجالسة جعفر الصادق. Maka Sayyidina Imam Abu Hanifah mendapatkan sir asrar daripada apa yang ada dalam Sayyidina Ja'far Shadiq selama 2 tahun itu. واتصل سند مالك بسيدنا جعفر. Dan juga nyambung sanadnya Imam Malik kepada Sayyidina Ja'far. واتصل سند الشافعي بالإمام مالك. Demikian juga masuk sanadnya Syafi'i kepada Malik. واتصل سند أحمد بالإمام الشافعي. Dan nyambung daripada sanadnya Ahmad kepada Imam Syafi'i. فاجتمع سندهم في عدد من الأئمة منهم سيدنا جعفر الصادق. Maka semua a'immah yang 4 tadi semuanya sanadnya nyambung kumpulnya kepada Sayyidina Ja'far Shadiq. فكان أهل البيت وأئمة أهل السنة كتلة واحدة من شجرة واحدة. Maka para a'immah ahlu sunnah dengan ahli bait Nabi SAW adalah dalam satu lingkungan dan kurungan yang sama, satu pohon. والله يثبت أقدامنا على ذلك الطريق. Dan mudah-mudahan Allah tetapkan kaki-kaki kita mengikuti jalan beliau-beliau. وينفعنا بهذا الاجتماع. Dan Allah memberikan manfaat daripada kumpulan kita ini. يبيت كل واحد منكم وهو بقلبه وقالبه معتصم بحبل الله. Kita tidur di rumah kita dan hati kita dan raga kita semuanya membawa hablullah Allah Subhanahu wa taala berpegang teguh. ونحيا على ذلك ونموت عليه. Kita hidup dengan itu dan kita mati dengan itu. اللهم بارك لنا في مجمعنا. Ya Allah, berkahilah pertemuan kami. بارك لنا فيما سمعنا. Dan berikanlah berkahi apa yang kita dengar. بارك لنا فيما علمتنا. Mendengarkan apa yang telah kita pelajari. علمنا ما ينفعنا. Dan Allah memberikan apa yang manfaat dari apa yang kita pelajari. واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون Jadi أحسنه. orang-orang yang bisa mendengar apa yang kita bicarakan dan mengikuti yang baik. يا ربنا اجتمعنا نطلب رضاك. Kita berkumpul untuk mendapatkan ridha-Mu ya Allah. ونرجو منك عنايتك. Dan menamu kepada Engkau hidayah-Mu ya Allah. ونسألك مغفرتك. Dan meminta kepada pengampunan-Mu ya Allah. ونضع قلوبنا بين يديك. Dan kami letakkan hati kami kepada Engkau ya Allah. فلا تخرجها من بيتك إلا وقد نورتها. Dan kecuali kami keluar dari rumah ini kalau telah Kau berikan cahaya hati kami ya Allah. لا تخرجها من بيتك إلا وقد
yang